Halo dulur-dulur semuanya, selamat datang di channel Nika Nime. Sudah tidak diragukan lagi, penulis manga One Piece Eiichiro Oda adalah salah satu mangaka terjenius yang pernah ada. Oda Sensei kerap kali mengambil referensi yang ada dari berbagai belahan dunia, misal tentang sejarah, budaya, ras, dan sampai perihal makanan. Seringkali Oda terinspirasi dari dunia nyata. Oda juga begitu lihai memainkan alur cerita One Piece, termasuk perihal kejelian detail One Piece itu sendiri. Begitu banyak hal yang mungkin akan membuat orang bertanya-tanya, apakah semua ini hanya kebetulan atau sesuatu hal yang telah direncanakan. Berikut 10 fakta One Piece yang mungkin saja belum kamu tahu. 1. Perjalanan Going Merry. Going Merry memulai perjalanannya di chapter 43, yaitu saat tiba di kapal Baratie dari desa Syrup, dan mengakhiri perjalanannya di chapter 430, di mana Going Merry yang hendak ke Water 7 ternyata sudah tidak bisa diusahakan lagi. Momen pembakaran Going Merry mungkin menjadi salah satu scene tersedih yang ada dalam serial One Piece. Dimulai chapter 43, diakhiri chapter 430. Apakah ini kebetulan? 2. Asal mula nama Sanji. Sanji dulunya sempat mau diberi nama Naruto, tapi karena ada manga lain yang mempunyai nama tokoh serupa, namanya terpaksa diganti jadi Sanji. Naruto sendiri sebenarnya nama makanan khas Jepang yang memiliki spiral warna pink di permukaannya. Itu loh yang seperti ada di ramen-ramen. Mungkin itulah kenapa Sanji tadinya mau diberi nama Naruto, soalnya alisnya berbentuk spiral. 3. Asal mula nama Jinbei. Dalam bahasa Jepang, Jinbei memiliki dua arti, yaitu hiu paus dan sejenis kimono. Tokoh Jinbei di One Piece menggambarkan dua arti kata itu sekaligus, yaitu manusia ikan hiu paus yang memakai sejenis kimono Jinbei. 4. Perubahan Nico Robin. Sebelum arc Enies Lobby, Robin selalu memanggil kawan-kawan kapalnya dengan julukan atau sebutan tertentu, kecuali Luffy ya. Contoh, Tuan Koki untuk Sanji, Nona Navigator untuk Nami, Hidung Panjang untuk Usopp. Barulah setelah seluruh anggota bajak laut topi jerami menyelamatkannya di Enies Lobby, Robin mulai membuka hatinya untuk para nakamanya dengan memanggil nama mereka masing-masing. 5. Tawa Shirohige. Kurararararararara. Tawa khas kakek Whitebeard yang tak asing lagi. Namun tahukah kamu, tawanya itu juga melambangkan kekuatannya, yaitu Gura-Gura Nomi alias buah iblis gempa-gempa. Kurararararararara. 6. God Enel. Tahukah teman-teman sekalian bahwa celana yang dipakai karakter God Enel itu bermotif batik? Lalu telinga Enel yang panjang dengan tudung kepala putih itu mirip sekali dengan suku Dayak. Belum lagi istilah Kenbun Shokuhaki di arc Skypiea disebut dengan mantra. Pulaunya bernama Jaya dan punya timbunan emas. Teman-teman tahukah Oda Sensei terinspirasi dari mana? 7. Serial One Piece. Dulu, Oda Sensei berniat membuat serial One Piece selesai dalam waktu 5 tahun, namun ternyata molor. Ketika One Piece mencapai volume 26, Oda Sensei berkata bahwa ceritanya sudah setengah jalan. Namun, Oda tidak konsisten dengan menyatakan chapter 500 volume 51 sebagai titik pertengahan One Piece. Bila chapter 500 memang titik tengah cerita, ada kemungkinan One Piece baru akan tamat di chapter 1000. Nah, sekarang One Piece sudah berada di chapter 1000 lebih. Ayo, kamu lebih seneng One Piece lebih panjang atau segera tamat? 8. Time skip. Setelah dilemparkan oleh Bartholomew Kuma, kelompok topi jerami terpisah selama 2 tahun.
Namun, tahukah teman-teman bahwa rentang terpisahnya topi jerami di dunia nyata pun juga 2 tahun? Mari kita lihat. Kelompok topi jerami terpisah di chapter 513 yang rilis pada tanggal 9 September 2008. Dan mereka kembali bertemu di chapter 598 yang rilis tanggal 30 September 2010. Gila. 9. Yang pertama pergi dan yang pertama kembali. Urutan berkumpulnya kelompok topi jerami kembali ke Kepulauan Sabaudi sama dengan urutan dilemparkannya oleh Kuma. Benarkah? Zoro merupakan anggota pertama yang dilempar Kuma dan juga anggota pertama yang kembali ke Sabaudi. Robin merupakan urutan ke-8 yang dilempar Kuma dan juga urutan ke-8 yang kembali ke Sabaudi. Begitu juga dengan Luffy yang paling terakhir dikirim Kuma dan Luffy juga yang paling terakhir kembali ke Sabaudi. 10. Nami dan Robin. Nami dan Robin memiliki beberapa kesamaan, tentunya selain sebagai kru wanita di kelompok topi jerami. Mereka berdua pernah bergabung dengan bajak laut atau organisasi tertentu, seperti bajak laut Arlong dan organisasi Baroque Works. Mereka berdua sama-sama kehilangan ibu pada saat mereka masih kecil. Mereka berdua sama-sama masih terikat dengan pihak lain saat pertama kali bergabung dengan kelompok topi jerami. Nami terikat dengan Arlong dan Robin terikat dengan CP9. Itulah dia 10 fakta One Piece yang mungkin belum kamu tahu. Jadi, kamu sudah tahu yang mana?